Siapa sih yang tidak tahu tentang Gedung London Sumatera? Gedung London Sumatera terletak di daerah Kesawan, yang lebih tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani. Dahulunya, daerah Kesawan hanya berupa kampung biasa. Namun, pada penghujung abad ke-19, Kesawan perlahan berubah menjadi wilayah komersial dan ekonomi di Kota Medan. Pada Jalan Kesawan, mulai berdiri beberapa kantor, perusahaan dagang, bank, toko, serta restoran. Gedung Lonsum selesai dibangun pada tahun 1909. Pemiliknya waktu itu ialah perusahaan perkebunan karet British Harrison and Crosfield. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1844 di Liverpool oleh Daniel Harrison, Smith Harrison, and Joseph Crosfield. Pada awal Indonesia merdeka, Lonsum lebih memfokuskan usahanya untuk tanaman karet, lalu berubah menjadi kelapa sawit pada tahun 1980-an. Pada penghujung abad ke-19, HNC tergiur untuk melakukan investasi usaha perkebunan karet di beberapa negara Asia Tenggara. Salah satunya yaitu Indonesia, yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Sumatera menjadi salah satu tujuannya. Hal ini dikarenakan melonjaknya harga karet semasa Perang Dunia Kedua. Gedung Lonsum selesai dibangun pada tahun 1909. Pemiliknya waktu itu ialah perusahaan perkebunan karet British Harrison and Crosfield. Gedung Lonsum selesai dibangun pada tahun 1909. Pemiliknya waktu itu ialah perusahaan perkebunan karet British Harrison and Crosfield. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1844 di Liverpool oleh Daniel Harrison, Smith Harrison, dan Joseph Crosfield, dan berbasis di London. Perusahaan ini pada awal berdirinya bergerak di bidang importir teh, kopi, dan kakao. Pada waktu itu, pemerintah kolonial mengundang investor-investor agar membuka perkebunan-perkebunan baru di Sumatera Timur sebanyak mungkin. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan pemerintah, mengingat pajak ekspor akan meningkat dan efeknya akan menambah pemasukan kas pemerintah kolonial. Peluang usaha perkebunan di Sumatera dianggap cukup menguntungkan. HNC atau dikenal dengan Harrison and Crosfield yang semulanya hanya bertumpu pada usaha perkebunan karet, lambat laun mulai merambah usaha perkebunannya di bidang teh, kopi, coklat, dan kelapa sawit. Perkebunan HNC atau Harrison and Crosfield diantaranya berada di tebing tinggi, Pemantang Siantar, dan beberapa daerah lainnya. Pada tahun 1982, HNC menjual sahamnya kepada Sime Darby. Sime Darby merupakan investor utama dalam perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Kepemilikan Gedung Lonsum akhirnya beralih ke tangan pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Dan pada tahun 1994, HNC menjual semua aset perkebunannya di Sumatera kepada London Sumatra Plantations Ltd atau PT London Sumatra Tbk. Akhirnya, gedung ini pun menjadi kantor London Sumatra Tbk sekaligus kantor konsulat British dan perpustakaan British Council. Kalian tahu nggak kenapa bangunan ini tetap dipertahankan dan tidak boleh dihancurkan maupun diubah bentuk fasadnya hingga sekarang? Jawabannya adalah bangunan ini merupakan aset Kota Medan yang masuk ke dalam Badan Warisan Sumatera Utara. Cocok.
Nah, pada bangunan Lonsum ini memiliki beberapa keunikan yang masih dipertahankan sejak awal hingga saat ini. Walaupun ada beberapa bagian yang telah mereka ubah, tetapi mereka tetap mempertahankan keselarasan dengan yang lama. Keunikan yang pertama yang terdapat pada bangunan Lonsum ini adalah klinik. Klinik pada bangunan Lonsum ini terdiri dari ruang pasien, dokter, dan juga apotik. Jarang sekali kan kita lihat di berbagai kantor terdapat klinik yang dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Nah, keunikan yang paling terkenal tersebut adalah lift. Lift yang masih dipertahankan sejak berdirinya bangunan Lonsum ini. Lift ini merupakan teknologi lift pertama yang ada di Sumatera. Eits, jangan salah. Untuk naik lift ini, kita harus didampingi ya sama yang namanya penjaganya. Soalnya, lift ini masih menggunakan sistem yang manual. Keunikan yang terdapat pada lantai 2 ini adalah di mana terdapatnya sebuah lorong untuk menuju ruang-ruang kerja lainnya. Di bagian lantai 2 ini dioperasikan sebagai ruangan kerja. Selain itu, terdapat sebuah mezanin yang menjadi penyambung antara lantai 3 dan 4 bangunan ini. Mezanin ini dahulunya berupa void yang tembus ke area parkir lantai dasar bangunan Lonsum ini. Akan tetapi, mezanin ini dahulunya berupa void yang tembus ke area parkir lantai dasar bangunan Lonsum ini. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, void tersebut ditutup dan ditambahkan mezanin untuk memperbanyak ruang kerja yang ada. Jangan khawatir guys, mezanin ini tetap mempertahankan keselarasan bentuk dan material dengan ruang yang ada. Pada setiap ruangan terlihat pipa AC yang ditutupi oleh kayu-kayu dengan tersusun secara berirama, terlihat sangat unik dan klasik. time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Pada lantai 4, ruangan tersebut dipakai sebagai tempat musola dan juga kantin. Tapi, tunggu dulu, pada bagian lantai 4 ini kita dapat melihat atap dengan kerangkanya yang diekspos secara menarik.
Kerangka atap ini juga bisa kita lihat dari lantai 3 hingga 4. Jet lag. What time is it where you are? 5 more days and I'll be home. I keep your picture in my car. I hate the thought of you alone. I've been keeping busy all the time, just to try to keep you off my mind. Trying to figure out the time zones, making me crazy. You say good morning when it's midnight, going. Untuk bagian luar lonsum ini sangat menggambarkan bangunan kolonial Belanda, di mana bangunan ini jika dilihat dari segi susunan pintu dan jendela masih tersusun secara berirama. Belum lagi ditambah dengan ukiran-ukiran yang terdapat di dinding fasad bangunan ini. Kolom-kolom yang terlihat gagah dengan pencampuran cat putih sangat melambangkan bangunan di masa kolonial. Nah guys, demikianlah preview kali ini tentang Lonsum. Buat kamu penggemar arsitektur, kalau main-main ke Medan, jangan lupa singgah ke gedung ini ya guys.